Kita harus memastikan bahwa teknologi menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel podcast IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Tempat kita mendiskusikan pendidikan Kristen di tengah modernisasi zaman yang semakin berkembang. Pada podcast ini, tema bahasanya mencetak generasi berkarakter di era Society 5.0. Era Society 5.0 adalah konsep yang diperkenalkan oleh orang Jepang ataupun bangsa Jepang yang menggabungkan kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan teknologi digital dengan kehidupan manusia secara harmonis. Namun, bagaimana kita sebagai pendidik Kristen mempersiapkan generasi, terutama para anak-anak muda, agar tetap memiliki karakter yang kuat di tengah era digital ini? Mari kita mulai. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu Society 5.0. Menurut Kaiden Ren atau Federasi Bisnis Jepang, Society 5.0 adalah era di mana teknologi canggih digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Bukan sekedar menitik beratkan pada industri seperti dalam revolusi industri 4.0, tokoh seperti Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, juga menekankan bahwa perkembangan teknologi harus dibarengi dengan peningkatan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan Kristen, ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menanamkan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani dalam pemanfaatan teknologi. Kedua, tantangan karakter di era digital, terutama di era Society 5.0. Anak-anak dan remaja hidup dalam lingkungan digital yang serba cepat dan instan. Profesor Howard Gardner dari Harvard University dalam teorinya tentang multiple intelligence mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya tentang intelektual, tetapi juga membangun karakter dan moralitas. Dalam konteks kekristenan, kita mengenal konsep pendidikan karakter yang berlandaskan firman Tuhan. Seperti dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini menegaskan bahwa pendidikan harus menanamkan prinsip kebenaran sejak dini, bahkan dalam era yang penuh dengan disrupsi teknologi. Strategi pendidikan Kristen di era Society 5.0. Lalu bagaimana kita bisa mencetak generasi berkarakter yang kuat di tengah era ini? Pertama, integrasi nilai Kristen dalam teknologi. Kita mungkin pernah mendengar seorang pendeta, yaitu Dr. Stephen Tong, menekankan pentingnya membangun iman yang kokoh sejak dini. Sekolah-sekolah Kristen bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai rohani. Misalnya, aplikasi Alkitab digital dan konten edukatif berbasis iman. Kedua, pendidikan karakter berbasis holistik. Dr. James Davidson Hunter dalam bukunya The Death of Character menyebutkan bahwa karakter tidak bisa dibentuk hanya dari pendidikan formal, tetapi harus melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, sekolah Kristen dan gereja harus bersinergi dalam membentuk kebiasaan baik sejak dini. Selanjutnya adalah pendekatan mentoring ataupun disciples. Yesus sendiri memberi contoh mentoring kepada murid-muridnya. Kita bisa menerapkan konsep ini dengan membangun komunitas mentoring bagi anak-anak muda agar mereka tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga kuat dalam iman. Keempat, kritis dalam menggunakan media sosial. Dr. Jen Twinge dalam penelitiannya tentang generasi Gen menyoroti bagaimana media sosial bisa mempengaruhi kesehatan mental dan moral anak muda. Karena itu, pendampingan orang tua dan guru sangat diperlukan agar mereka bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Sebagai pendidik Kristen dan juga sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab besar dalam membimbing generasi muda agar tidak terseret arus dunia, tetapi tetap berpegang teguh pada iman mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus memastikan bahwa teknologi menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Dengan integrasi nilai-nilai Kristen, pendidikan karakter yang kuat, serta pendampingan yang baik, kita dapat mencetak generasi berkarakter di era Society 5.0. Terima kasih sudah mendengarkan podcast IKN, Ikatan Kristen Nusantara ini. Jangan lupa membagikan ke teman-teman dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Bersama Ikatan Kristen Nusantara, kita berkolaborasi dengan kasih supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.